Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan Mbak Rani. Sebelum memperkenalkan, nama saya Ripka Natasha Ferinda dengan NIM 2410414002. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin membicarakan mengenai sesuatu yang pasti kita semua miliki, yaitu talenta. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada diri kalian masing-masing, apakah kalian pernah bertanya kepada diri kalian bahwa apakah aku ini punya talenta? Atau kenapa aku selalu gagal dalam suatu hal? Nah, sedikit cerita, sewaktu kelas 4 SD, aku ini termasuk murid yang bodoh, dapat tergolong bodoh, dan apalagi di dalam pelajaran bahasa Inggris. Suatu ketika saat ulangan bahasa Inggris, saya bertanya kepada teman saya, ini maksudnya apa? Ini jawabannya apa? Dan saya di situ malah mendapat cacian berupa, makanya belajar, jangan bodoh. Dan dari situ saya mulai berpikir bagaimana saya mengembalikan fokus saya kembali, dan bagaimana saya bisa bersemangat kembali dalam belajar. Dari situ saya mulai mengikuti berbagai macam ekstrakurikuler, mulai dari basket, karate, dance, padu, semuanya saya ikutin. Dan dari semua itu, saya sadar bahwa hal yang paling saya minati adalah basket. Kemudian selama 9 tahun saya menekuni basket dan fokus saya kembali lagi, semangat belajar saya kembali lagi. Saya tekuni basket selama 9 tahun, saya latihan 4 kali seminggu. Dan semua lomba saya ikutin di berbagai sekolah, di berbagai universitas saya ikutin. Dan tidak ada yang menang. Kemudian pertanyaan saya saat kelas 4 SD ini kembali lagi teman-teman. Saya bertanya apakah saya harus mencoba hal-hal baru lagi? Oke. Dari situ saya mulai mencoba nih, saya cari-cari lomba. Dan saya menemukan lomba matematika di Instagram. Saya ikut tanpa persiapan apapun dan amaze-nya saya bisa juara 2. Dan dari sini teman-teman kita bisa belajar bahwa talenta bukan sesuatu yang kita miliki atau kita bawa dari lahir, tapi sesuatu yang mau kita asah. Bahkan orang yang punya talenta dari lahir bisa kalah dengan orang yang punya talenta dan mau diasah, atau belum punya talentanya tapi dia mau belajar, mau mengasah. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah takut bahwa kalian ini nggak punya talenta, karena setiap orang pasti punya potensinya sendiri, tergantung bagaimana dia ingin mengasahnya. Halo semuanya, sekarang giliran aku nih yang storytelling. Nah, di sini kalian teman-teman semua tuh pernah nggak sih ngerasain kelas 12? Kalau yang udah kuliah mungkin pernah ya. Dan menurut kalian gimana sih kelas 12 kalian tuh? Apakah menyenangkan, capek, atau kayak gimana? Atau kalian tuh di situ malah semangat banget untuk masuk universitas ternama? Nah, di sini aku mau menceritakan pengalaman aku kelas 12 yang menurut aku tuh aku capek banget gitu kan. Nah, saat kelas 12 itu, aku tuh merasa semua dunia aku tuh cuma bisa nekenin aku untuk masuk universitas nama. Kayak teman-teman aku, guru, dan juga orang tua, itu beneran cuma bisa ngomongin universitas, terus ngomongin nilai, jurusan. Di situ aku merasa tertekan banget. Di sini aku berpikir, aku harus masuk ke SMBP, salah. Nah, tapi aku mikir strategi aku tuh kurang. Otomatis karena aku nggak mau berlarut-larut, karena aku juga tahu aku bakal gagal di SMBP, otomatis aku lebih berjuang di SMBT. Nah, di SMBT ini aku milih UPN, Sains Informasi. Dan alhamdulillahnya masuk. Dan di situ perjuangannya tuh beneran gak cuman ya udah masuk itu, enggak. Aku dari pagi belajar sekolah, sorenya bimbel, malamnya belajar mandiri. Itu dunia aku berputar di situ. Rasanya di situ aku jujur mau nyerah, aku mau menghilang kalau boleh ya. Rasanya kayak aku nggak mau ngelakuin itu semua. Tapi alhamdulillahnya waktu aku ngerjain ujian, aku ngerjain ujian di UPN, ujiannya SMBT gitu kan, aku lega di situ. Walaupun aku nggak tahu hasilnya kayak gimana gitu, yang penting aku udah selesai ngerjain. Itu yang cuma bisa aku pikirin. Dan alhamdulillahnya lolos teman-teman, aku seneng banget. Dan aku merasa dari kisah aku ini, dengan susah payah itu, aku merasa semua ketekunan aku, semua kerajinan aku, keyakinan aku, doa aku pasti akan dibayar sesuai dengan harganya. Kita berdua pernah berada di titik di mana kita merasa bahwa semua yang kita lakukan dalam hidup tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Titik dimana usaha besar malah berujung jatuh. Aku pernah hilang arah. Aku merasa semua yang aku lakukan dalam hidupku tidak pernah cukup. Aku juga pernah berada di masa dimana aku berpikir, apakah jalan yang aku pilih salah? Mungkin apa yang kita lakukan dalam hidup kita dan itu gagal, itu hanyalah jeda. Jeda untuk kita lebih mengenali diri sendiri dan menyuruh kita untuk melihat peluang dari pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Aku perlahan sadar bahwa arah hidup tidak harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal. Dan aku juga belajar bahwa gagal
itu bukan kegagalan, tapi itu bagaimana dunia menyuruh kita untuk melihat dari sudut pandang lain. Aku mulai menemukan kekuatanku, bukan apa yang aku inginkan, tapi apa yang aku butuhkan. Dan aku juga akhirnya menemukan jalanku sendiri, jalan di mana yang sebenarnya sudah menunggu aku untuk berani mencoba. Kami menemukan satu hal, Hidup itu selalu punya arah. tapi tetap kita yang menentukan. Inilah cerita kami. Jatuh, belajar, dan bangkit lebih kuat.